Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rani Sandi, mahasiswa Universitas Widyatama jurusan Teknik Industri. Kali ini saya akan mempresentasikan UTS Manajemen Proyek tentang proposal penawaran proyek pembangunan rumah sakit. Jadi saya bertindak nanti sebagai kontraktor yang memberikan proposal penawaran proyek ini. Jadi latar belakang penawaran proyek ini adalah pembangunan masal ini adalah pembangunan kesehatan merupakan bagian dari yang sangat penting dari pembangunan nasional secara menyeluruh. Adapun tujuan pembangunan kesehatan adalah mencapai kemampuan hidup sehat bagi penduduk agar dapat mewujudkan derajat pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata untuk mewujudkan kesehatan optimal. Sedangkan sasaran pembangunan kesehatan adalah terselenggaranya manusia tangguh, sehat, kreatif, dan produktif. Untuk mencapai itu, maka visi pembangunan kesehatan tahun 2010 adalah mewujudkan masyarakat, bangsa, dan negara yang sehat memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Republik Indonesia. Misi dari pembangunan kesehatan yaitu melaksanakan upaya proaktif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Upaya tersebut dilaksanakan di semua tempat pelayanan kesehatan dari puskesmas sampai rumah sakit baik pemerintah maupun swasta. Maksud dan tujuan proyek ini. Maksud dari proyek ini adalah maksud dari pembangunan rumah sakit sehat jadi saya sebutnya rumah sakit yang akan dibangun itu rumah sakit sehat sejahtera adalah menyediakan fasilitas fisik bangunan atau gedung dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang peningkatan aktivitas pelayanan kesehatan. Dan tujuan dari proyek ini adalah menyediakan peningkatan fasilitas pelayanan kepada pasien dan masyarakat secara luas dengan terselenggaranya pelayanan fungsi dan sistem yang baik. Lingkup pekerjaan perancangan pembangunan yang terdiri dari persiapan, yang pertama pekerjaan persiapan, kemudian pekerjaan sipil atau struktur, kemudian ada pekerjaan arsitektur, pekerjaan mekanikal dan elektrikal, kemudian terakhir pekerjaan utilitas atau site development gitu, kayak parkiran, kemudian taman dan lain-lain, fasilitas mungkin. Ada ahli yang digunakan dalam proyek ini adalah dalam bidang arsitektur ada arsitek, ahli desain interior, kemudian ahli arsitektur landscape, kemudian ada ahli iluminasi, kemudian di bidang sipil ada ahli teknik bangunan gedung, ahli teknik geodesi, kemudian di bidang mekanikal dan elektrikal ada ahli teknik mekanikal, ahli instalasi dalam gedung, ahli teknik tenaga listrik, ahli elektronika dan telekomunikasi. Kemudian di bidang tata lingkungan ada ahli teknik lingkungan, dan yang terakhir di bidang manajemen pelaksanaan ada ahli manajemen konstruksi, ahli manajemen proyek, ahli K3 konstruksi, dan ahli sistem manajemen mutu. Mungkin saya akan memberikan sedikit saja tentang di bidang arsitektur, yaitu arsitek ada ahli desain interior yang nantinya bertugas untuk mendesain interior dari rumah sakit, kemudian landscape-nya dari luar, pandangan luar, iluminasinya nanti untuk mendesain rancangan awal rumah sakit ini. Kemudian di bidang sipil, ahli teknik bangunan gedung nanti yang bertugas untuk membangun, mengawasi pembangunan tersebut, merancang dan melaksanakan di lapangan. Kemudian ada ahli teknik geodesi nanti yang bertugas sebagai surveyor untuk menentukan titik-titik tertentu pada bangunan. Di bidang mekanikal ada ahli mekanikal yang tugasnya untuk mendesain jalur-jalur mekanikal dan juga elektrikal. Di tata lingkungan nanti untuk bagian mengurus
lingkungan sekitar di ahli manajemen konstruksi yang bertindak nantinya sebagai site manager di lapangan, ahli manajemen proyek yang nantinya bertugas untuk men-schedule proyek ini, ahli K3 konstruksi untuk menjaga keselamatan, untuk mengawasi keselamatan kesehatan para pekerja, nantinya yang terakhir adalah ahli sistem manajemen mutu yang bertugas sebagai QC di proyek ini. Durasi dan penjadwalan pekerjaan. Jadi durasi pekerjaan ini dilaksanakan dalam 12 bulan 44 minggu, maaf itu nggak ketulis. Kemudian ada 308 hari. Mungkin untuk lebih saya lihat nanti saya lihat di Excel. Ini adalah rencana awal, time schedule awal untuk pembangunan ini. Yang pertama ada pekerjaan persiapan, yaitu seperti kantor direksi di lapangan, kantor pembangunan di lapangan, udah bahan, contoh bahan, berapa nama, pemeriksaan dan pengujian bahan, mobilisasi dan demobilisasi, sewa tower, sewa passenger hoist, menjaga proyek, nanti yang bertugas untuk menjaga proyek sampah, pengadaan sumber air, pengadaan tenaga listrik, dan masuk untuk akses sementara, kemudian pengukuran dari botleng, kebersihan dan kerapian, saluran sementara, asuransi Aztec, biaya K3, pembuatan shock drawing dan SB drawing, kemudian ada penulisan laporan mingguan, bulanan, progres dan laporan lainnya, kemudian dokumentasi. Di minggu pertama, pembangunan kantor direksi, kantor pemborong, pembuatan papan nama, mobilisasi, demobilisasi, kemudian untuk penjaga proyek, pengadaan air dan listrik pun itu dilaksanakan pada minggu pertama karena awal dari pekerjaan tersebut adalah pengadaan ini. Kemudian di pekerjaan arsitektur ada arsitektur manajemen, nantinya jadwalnya nanti akan dilaksanakan pada minggu ketiga, minggu keempat, kelima, dan enam. Arsitektur lantai 2 jadwalnya di rencana jadwalnya di minggu ke-7, minggu ke-8, minggu 9, 10, 11, dan 12. Kemudian di pekerjaan struktur seperti struktur tanah, fondasi, beton, tangga, dan yang lainnya nanti akan dilaksanakan secara beriringan dengan pekerjaan arsitektur sehingga bisa menghemat waktu. Kemudian untuk pekerjaan development atau bangunan penunjang nantinya akan dilaksanakan pada minggu ke-29, 30, 31, 32, 33 dan sampai ke minggu 43 untuk buatan parkiran, car stopper, pengganti bukan parkiran, apa ya, kayak mobil kalau masuk itu parkir dulu, kemudian nantinya parkir. Dan pekerjaan ME biasanya dilakukan setelah bangunannya udah mau jadi, baru dipasangkan, baru diinstalasi mekanikal dan elektrikal. Ini harusnya bangunannya 2 lantai ya, ini kebanyakan, maaf. Dan lain-lain. Berikut gancarnya mungkin agak ngaco ya, saya belum paham tentang pembuatan schedule yang baik benar seperti apa. Ini setting manual dan itu harus jadi mohon maaf, ini kurvanya jelek, naik turun gini. Kemudian di estimasi biaya ada di sini. Berikut adalah estimasi biaya untuk pengembangan rumah sakit sehat. Yang pertama ada
Ada pekerjaan persiapan yang nilainya 497.720.000. Ini didapat dari rincian sebagai berikut. Biaya untuk pembuatan kantor direksi di lapangan 9 juta, kemudian kantor pemborong di lapangan 6 juta, gudang bahan dan los kerja, tempat los kerja ada jumlah biayanya 10 juta, contoh-contoh bahan 4 juta, contoh-contoh itu yang dikenakan oleh petugas yang harus segera disediakan tanpa keterlambatan atas biaya pemborong. Dan pemeriksaan bahan biaya 10 juta, pembuatan nama 1.100.000, mobilisasi dan demobilisasi 30 juta, karena ini diasumsikan total dalam 44 minggu pekerjaan hari, asumsinya 30 juta. Kemudian sewa tower keren selama 6 bulan 30 juta, sewa satu meja host untuk selama 4 bulan, di mana biaya sewa per bulannya adalah 20 juta rupiah. 8 juta dikali 4 bulan berarti 80 juta. Kemudian startup proyek 30 juta untuk proyek dari awal sampai akhir. Kemudian pengadaan air 20 juta, pengadaan tenaga listrik 50 juta. Kemudian jalan masuk akses sementara 14.700.000, pengukuran bopleng 17.590.000. Asumsinya untuk dari awal sampai akhir proyek. Sebenarnya lebih dari ini sih, maksudnya dari biayanya ya, harga satuan pahnya, tapi karena budget terbatas 5 miliar, jadi diasumsikan aja seperti ini. Asumsi sebenarnya. Untuk kebersihan dan kerapian 20 juta, saluran sementara 20 juta, asuransi 20 juta, kemudian biaya K3 seperti APD, jari pengaman debu, safety deck, rambu K3, nominal totalnya 76.280.000. Kemudian pembuatan shop drawing dan laporan 13 juta. Dan untuk biaya dokumentasi atau foto seperti kamera digital, biaya print nantinya selama proyek berjalan adalah 5.600.000 rupiah, sehingga total estimasi dia untuk pekerjaan persiapan adalah 490.720.000. Kemudian untuk pekerjaan struktur untuk pekerjaan tanah, penggalian, pengerukan cut and fill tanah 41.225.103 rupiah. Kemudian pekerjaan struktur fondasi 97.565.352 rupiah, struktur beton 12.578.000 rupiah, pekerjaan pembuatan tangga nantinya 23 juta rupiah, pekerjaan ram 145 juta rupiah, pekerjaan baja 37.735.000 rupiah, rehab dinding existing 2.850.000 rupiah, pekerjaan saluran drainase 16.278.000 rupiah, pipa STP 7.534.000 rupiah, dewa turning 2.250.000 rupiah. Sehingga total estimasi untuk pekerjaan struktur adalah 386.404.000. Ini saya ambil di Google ya, dari contoh perencanaan struktur untuk bangunan berlantai, satu lantai lebih. Kemudian untuk pekerjaan arsitektur nantinya adalah untuk arsitektur lantai semen 260
Rp1.973.000, arsitektur lantai 1 Rp23.800.000, lantai 1B Rp174.424.000, arsitektur lantai 2 Rp41.819.000, arsitektur lantai 2 Rp145.735.000, sehingga total biaya pekerjaan arsitektur adalah Rp646.762.825. Kemudian yang selanjutnya pekerjaan ME mechanical electrical ada di sini paling nol karena memang komponen-komponen ME itu mahal. Di sini saya rincikan sebagai berikut. Untuk semi basement, pekerjaan semi basement, penerangan, kotak distribusi listrik dan kabel itu sebanyak Rp23.355.000. Kemudian pengadaan pemasangan AC Rp32.449.000. Fire alarm sensor kebakaran ya Rp1.872.000. Tata suara Rp3.034.250, CCTV Rp3.618.000, sehingga untuk subtotal pekerjaan mekanikal semi basement adalah Rp7.480.000. Untuk lantai 1 ada Rp359.699.000. Untuk di mechanical electrical lantai 2 Rp131.763.000, lantai 3 Rp719 juta, lantai 4 Rp576 juta, kemudian lantai 276.276.000 rupiah, dan bagian-bagian lainnya, sehingga total untuk pekerjaan mechanical electrical adalah Rp2.608.364.000, kurang lebih kurang. Estimasi harga di atas sudah termasuk material dan overload, 10% perizinan, upah pasang, keuntungan kontraktor, testing dan commissioning masing-masing sistem, estimasi atas termasuk pajak dan upah konstruksi. Jadi ini jika terjadi overload material, maka biaya ini kita lebihkan 10% untuk jaga, sehingga total estimasi pekerjaan dari pekerjaan persiapan, struktur, arsitektur, ME dan bangunan penunjang adalah Rp4.337.728.000 ditambah pajak 10% senilai Rp433.772.000, sehingga total dari rencana anggaran biaya pekerjaan pembangunan rumah sakit ini senilai Rp4.771.500.000 dibulatkan. Demikian mungkin dari saya untuk proposal penawaran pembangunan rumah sakit ini. Mohon maaf apabila masih ada kata maupun dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.